Sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas tentang kerajinan dari bahan lunak, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kerajinan. Nah, secara umum, pengertian kerajinan adalah suatu kegiatan yang melibatkan keterampilan tangan dan seni dalam membuat suatu barang yang memiliki fungsi atau memiliki nilai estetika yang tinggi, sehingga dapat dijadikan pajangan atau dapat kita manfaatkan atau memiliki fungsi kegunaan. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut masuk ke materi. Nah, bahan lunak. Bahan lunak adalah suatu bahan yang memiliki sifat fisik lunak, empuk, dan mudah dibentuk. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu karya dari bahan lunak ya. Jadi ini adalah bahan dasarnya itu nabasi, nasi sisa atau nasi basi yang kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan tertentu. Oke ya, dilanjut. Nah, sebelumnya kita lihat dulu peta konsepnya. Yang pertama, kerajinan dari bahan lunak alami, bahan lunak buatan, pembuatan produk kerajinan, dan kemasan produk ya, seperti itu. Lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran prakarya yang pertama, siswa harus mampu mengetahui prinsip kerajinan dari bahan lunak. Yang kedua, siswa harus mampu memahami jenis, sifat, dan karakter kerajinan dari bahan lunak. Yang ketiga, siswa harus mampu mengidentifikasi bahan, alat, fungsi, dan proses pembuatan karya. Yang kelima, siswa harus mampu mengekspresikan diri melalui karya kerajinan dari bahan lunak. Jadi, setelah materi disampaikan, akan ada praktek yang akan dilakukan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak pembahasan berikut. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan lunak. Yang pertama itu keterampilan tangan. Jadi dalam membuat sebuah karya kerajinan itu sangatlah memperhatikan keterampilan tangannya dalam membuat sebuah karya seni. Bagaimana caranya kita membentuk sesuatu dengan terampil, dengan bagus, ya seperti itu. Selanjutnya, keterampilan teknik. Nah, keterampilan teknik ini adalah bagaimana caranya kita memiliki cara khusus untuk membuat sebuah karya kerajinan bahan lunak sehingga produk yang dihasilkan tentu memiliki ciri khas tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan-tangan orang yang ahli. Selanjutnya, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan adalah benda-benda yang dibuat dan memiliki nilai guna yang praktis, memiliki sifat yang universal, dan dibuat dengan keterampilan teknik menggunakan tangan. Namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat sesuai dengan kultur wilayah kerajinan tersebut dibuat. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibuat. Jadi, di sini maksudnya kedaerahan atau tradisional itu adalah pada saat kita membuat sebuah karya itu masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat di mana kita berada atau masih dipengaruhi oleh budaya setempat. Selanjutnya, manfaat berkarya, kelengkapan busana yang pertama. Jadi produk kerajinan yang terbuat dari bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut agar dapat mempercantik diri dalam penggunaannya seperti dalam penggunaan busana. Contohnya produk-produk aksesoris diri seperti kalung, gelang, cincin, dan bros. Selanjutnya, kelengkapan suatu benda. Jadi melengkapi sebuah benda, misalnya kotak tisu. Nah, karena kita memiliki sebuah keterampilan dalam membuat kerajinan, jadi kita ingin lebih memperindah, mempercantik lagi kotak tisu itu. Jadi itulah contohnya ya. Jadi ditambah
menjadikan hiasan dari hasil kerajinan tangan yang kita buat. Selanjutnya, kelengkapan rumah bangunan. Produk-produk kerajinan dapat digunakan sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu dengan tujuan mempercantik, seperti air mancur berbentuk hewan yang disimpan pada taman-taman rumah atau bangunan. Selanjutnya, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya budaya dengan segala bentuk ritual atau upacara adat Nusantara, tentu bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap dalam proses atau ritual upacara, seperti penggunaan lilin yang banyak digunakan dalam ritual adat seantero Nusantara. Jadi ini biasanya dipergunakan dalam ritual-ritual adat ya. Banyak yang dapat kita jumpai di televisi, misalnya di YouTube, dalam penggunaan lilin dan lain-lain. Ya, selanjutnya fungsi kerajinan bahan lunak. Yang pertama, menambah keindahan. Dengan keberadaan kerajinan bahan lunak, maka dapat memperindah penampilan. Selanjutnya, memiliki ciri khas. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, simbolis. Yang selanjutnya, bagian dari karya seni, tentu dong. Selanjutnya, pengertian bahan lunak. Jadi kita baru masuk ke pengertian bahan lunak. Jadi bahan lunak itu terbagi atas dua ya, ada bahan lunak alami dan ada bahan lunak buatan. Kita lihat dulu apa pengertian dari bahan lunak alami itu sendiri. Ya, jadi bahan lunak alami itu adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar atau bahan lunak dari alam yang pengolahannya masih alami. Contohnya tanah liat, serat, alam, dan kulit. Selanjutnya, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Contoh bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan sebagainya. Selanjutnya, bahan lunak alami. Contohnya tanah liat. Tentu kalian sudah sering lihat tanah liat kan? Ya, jadi tanah liat itu adalah ya tanah teksturnya lembek dan lunak, empuk, mudah dibentuk ya. Selanjutnya kulit, getah nyatu, floor clay. Nah, ini contohnya tanah liat. Jadi kerajinan dari tanah liat itu bisa keramik, piring, keramik. Nah, ini floor clay ya, sebenarnya ini tidak masuk sih, cuma terlanjur saya buat PPT-nya, jadi ya kita skip ya floor clay. Selanjutnya kulit, ini kulit binatang ya, bukan kulit manusia. Jadi banyak sekali karya-karya kerajinan yang kita jumpai yang terbuat dari kulit binatang. Selanjutnya getah nyatu. Nah, getah nyatu ini terdapat di Kalimantan. Jadi banyak sekali karya kerajinan yang terbuat dari getah nyatu, misalnya bunga. Ini diproduksi di Kalimantan. Selanjutnya, bahan lunak alami. Ini pembahasannya ya. Bahan lunak alami itu yang pertama tadi tanah liat, memiliki sifat lunak, teksturnya lembut dan plastis. Tentu kalian sudah sering lihat yang mana itu tanah liat. Selanjutnya kulit, berasal dari kulit hewan yang tersamak sehingga mudah dibentuk. Berbagai jenis warna, jadi kulit hewan itu ada jenis-jenisnya juga, bergantung binatang yang kita bergantung binatang atau hewan itu sendiri ya. Selanjutnya berbau sate ketika dibakar ya, tentu memiliki aroma tertentu ya. Selanjutnya tidak tahan air. Next,
bahan lunak alami ya masih getah nyatu dari pohon nyatu yang berwarna putih. Berwarna putih tentu sifatnya keras. Jadi getah nyatu ini ketika sudah mengering ya tentu sifatnya keras. Jadi pada saat kita membuat sebuah karya dari getah nyatu itu harus dipanaskan terlebih dahulu. Selanjutnya floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis, tidak tahan air ya. Selanjutnya bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak buatan itu terdiri dari fiberglass, polimer clay atau plastisin, lilin dan parafin, gips, sabun. Ya, jadi itu ada 5 ya yang saya sebutkan. Jika masih ada, tolong dituliskan di kolom komentar kalau misalkan masih ada yang kalian ketahui selain dari yang saya sebutkan tadi. Oke, mari kita simak penjelasannya. Polimer clay atau plastisin, tentu kalian sudah sering lihat kan? Ini banyak sekali digunakan di taman bermain ya, di taman bermain. Oke. Yang pertama, taman kanak-kanak ya maksudnya. Yang pertama beragam warna, ya tentu. Jadi clay atau plastisin itu banyak warnanya supaya kita tertarik untuk menggunakan itu. Teksturnya padat lunak. Jadi teksturnya itu ya begitu, padat dan lunak. Tidak mengandung minyak polimer clay ya, ini khusus polimer clay. Kalau plastisin itu sepertinya memiliki minyak ya, mengandung minyak kalau plastisin ini. Polimer clay dapat mengeras. Plastisin tidak dapat mengeras. Jadi kalau plastisin itu tetap seperti bentuk aslinya. Jadi dia tetap lembek atau lunak. Selanjutnya fiberglass. Strukturnya cair, jika mengering akan mengeras. Dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Prosesnya dicetak atau dicor. Pewarnaan bisa pada saat struktur masih cair atau telah mengeras. Tahan lama dan kuat. Jadi fiberglass itu biasanya dibuat atau digunakan biasanya digunakan membuat gantungan kunci atau patung. Selanjutnya lilin dan parafin. Ciri-cirinya wujudnya padat, mencair ketika dipanaskan. Ya, pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Proses dicetak atau dicor. Dapat dicampur dengan aroma pewangi supaya lebih wangi ya pada saat dibakar. Selanjutnya gips. Wujud bubuk. Proses cetak atau cor. Jadi pada saat kita ingin melakukan proses cetakan atau proses cor itu diberikan tambahan zat cair sehingga menjadi cair dan bisa dicetak atau dicor. Pewarnaan setelah produk telah jadi. Gips mudah pecah. Selanjutnya sabun. Wujudnya padat, tentu kalian sudah sering lihat sabun kan, sifatnya licin dan lunak. Ini sabun batangan yang dimaksud. Ya kalau sabun cair ya cair. Dapat dihaluskan. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan pada saat pembuatan adonan. Selanjutnya contoh bahan lunak buatan. Nah, ini contohnya gantungan kunci. Ini dari clay, ya. Ini dari fiberglass. Dan ini lilin, tentu kalian sudah tahu. Ini dari gips. Warnanya putih, itu mudah retak. Ini dari sabun. Next. Oke, selanjutnya kegunaan
atau utility. Nah, sebelum kita membuat sebuah karya kerajinan, kita lihat dulu apa manfaatnya, apa kegunaannya, apa tujuannya kita membuat sebuah karya. Apakah itu berupa seni murni atau seni terapan. Murni itu dibuat hanya semata-mata untuk keindahannya saja. Kalau seni terapan itu dilihat dari kegunaannya selain daripada keindahannya. Kenyamanan atau comfortable. Jadi dilihat juga bagaimana kenyamanannya. Jadi syaratnya itu harus ya nyaman, tidak membuat kita risih pada saat digunakan, aman. Selanjutnya keluasan atau flexibility. Keamanan, nah safety. Jadi harus juga memperhatikan keamanannya. Apakah pada saat kita gunakan itu tidak akan melukai kita atau bagaimana. Jadi memang harus dipertimbangkan keamanannya, diperhatikan apakah ini aman untuk digunakan atau tidak. Selanjutnya keindahan, ya tentu harus memperhatikan keindahannya. Next. Proses perancangan. Nah, prosesnya itu yang pertama tentu harus menentukan bahan dulu. Cari ide. Setelah itu mencari ide, dibuatkan sketsanya supaya kita tidak bingung-bingung lagi pada saat proses pengerjaan. Jadi dirancang. Tentukan sketsa terbaik. Jadi diperbanyak, sebaiknya diperbanyak sketsa. Setelah itu dilihat-lihat kembali yang mana yang paling bagus, yang mana yang paling cocok untuk kita buat, yang mana paling menarik. Selanjutnya mengumpulkan alat dan bahan. Setelah kita menentukan sketsa yang mana yang mau kita buat menjadi kerajinan, ya kita mengumpulkan alat dan bahannya apa saja. Setelah itu pembuatan produk, jadi dibuat produknya. Selanjutnya evaluasi produk. Maaf ya, saya logat Makassar. Selanjutnya evaluasi produk. Jadi setelah dibuat produknya, karyanya, dilihat evaluasi produk, diperhatikan apa-apa saja yang kurang, lalu diperbaiki, direvisi produknya. Ya, seperti itu. Selanjutnya jenis alat dan kegunaannya. Yang pertama alat ukir. Nah, seperti ini alatnya. Ada yang tidak perhatikan baik-baik? Oke, kita kembali lagi kalau begitu. Nah, ini alat ukir ya, contohnya. Ini butsir ya, butsir. Selanjutnya ball stylus set. Nah, ini seperti ini. Ball stylus set. Selanjutnya clay tool, kayu dan kawat. Nah, ini. Jadi ini alat-alat yang dapat kita gunakan pada saat membentuk karya kerajinan bahan lunak. Nah, ini pisaunya. Jadi kalau misalkan pada saat kita membuat karya ada bahan yang ingin dipotong, ya silahkan menggunakan pisau ini. Selanjutnya sikat pembersih. Nah, ini contoh kuas pembersih. Nah, ini semisal pada saat pembuatan sabun batangan kita buat, setelah kita ukir, lalu ada bahan-bahan yang atau ada yang kurang bersih di situ, boleh kita menggunakan sikat bersih ini. Selanjutnya kuas. Kuas ini digunakan pada saat kita melakukan pewarnaan pada karya kerajinan. Selanjutnya kaliper. Nah, seperti ini kaliper. Ini digunakan pada saat kita mau membentuk bahan, misalkan mau dibentuk bulat sempurna, boleh menggunakan ini. Rubber finishing tool. Nah, ini seperti ini rubber finishing tool, bentuknya seperti batu. Cetakan mold.
Ini cetakan ya. Tentu kalian sudah sering melihat yang seperti ini. Selanjutnya, teknik kerajinan bahan lunak. Teknik pijat. Nah, seperti ini tekniknya. Dipijit-pijit. Teknik pilin. Digulung-gulung lalu dibentuk menjadi apa yang kita inginkan. Teknik slabing. Slabing ya atau slabing ya, itulah proses tekniknya. Dilempengkan seperti membuat kue adonan itu yang digulung-gulung sehingga hasilnya menjadi lempeng lalu dibentuk seperti ini. Selanjutnya teknik putar, ya diputar-putar menggunakan alat bantu ya. Selanjutnya teknik cetak, ya dicetak kita menggunakan alat bantu cetakan. Lalu bahan dimasukkan ke dalam cetakan. Ya, seperti ini. Tentu kalian sudah pernah membuat seperti itu dari cetakan, baik itu kue atau apalah tuh. Selanjutnya, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan komen. Misalkan ada pembahasan yang kurang tepat, silahkan komentar di bawah ya. Atau ada yang tidak saya sampaikan, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.